Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat insyaallah. Yang paling penting kita di atas keyakinan yang sama, di atas keimanan yang sama, dan itu penting kita jaga karena itu yang akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kemudian tidak di atas keyakinan ini, Nabi SAW sampai bersumpah, waladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah, kiranya umat Yahudi atau Nasrani mendengar aku datang tapi kok nggak mau beriman, maka mereka nggak lain dan nggak bukan akan menjadi penghuni neraka. Itu akidah ya, artinya itu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati. Tapi kalau kemudian terkait dengan pergaulan, maka kita nggak boleh mendolimi mereka, kita nggak boleh menganiaya mereka, kita nggak boleh menyakiti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menyakiti orang orang kafir, orang non muslim, siapa yang kemudian melukai, merusuhi, merusak gerejanya dan seterusnya, maka dia nggak akan mencium bau surga. Maka ini menjadi keyakinan kita, pentingnya untuk menjaga keimanan, tapi di sisi lain harus tetap bergaul dengan mereka secara baik dan benar. Artinya kita nggak boleh mencampur adukan agama kita dengan mereka, kita nggak boleh ragu dengan kebenaran agama kita, tapi kita juga nggak boleh menganiaya mereka. Makanya ada orang-orang yang berlebihan, yang meyakini Islam itu benar, tapi kemudian mereka menyakiti orang-orang non muslim, itu salah. Begitu pula ada orang yang kemudian taksir, kekurangan, jadi bukan berlebihan tapi kekurangan, itu orang yang mengatakan semua agama itu sama, itu ya salah gitu. Jadi yang benar ya kita meyakini agama kita yang paling benar, tapi keyakinan itu tidak boleh menyebabkan kita menyakiti orang lain, lebih khusus orang-orang non muslim. Nah, orang non muslim aja nggak boleh, apalagi orang Islam. Makanya tema kita yang di request ke saya yaitu adab-adab tentang komunikasi dan pergaulan sama rekan kerja. 2 bulan yang lalu sudah saya sampaikan, tapi ketika saya nyampaikan waktu itu kok materi ini banyak dan tentu belum clear, belum selesai semuanya, maka menjadi sequel yang saya lanjutkan. Ya tentu kemarin bulan lalu lowong itu eman dan tapi ya sudah gitu kan. Kita berharap bulan-bulan depan kalau misal saya izin ya, itu bisa diganti di minggu-minggu berikutnya, apakah minggu kedua ya, nah, ketiga atau naik 3 ada, minggu keempat atau kelima. Itu insya Allah saya 1, 4, 5 aman. Kayak 3 tok itu. Nah, jadi bentrok sama sini 3 tok, Pak. Sore nggak aman. Sore hari apa? Iya, kiranya sore bisa nih. Sore nek kosong nih sore Jumat. Jumat ini saya pulang 2:30. Rame-rame ini. Oh, rame-rame nih. Nah, makanya tak tanya sore apa sih? Nek saya pulang kantor 4:30. Jadi nek cara sore dalam artian berkantor mepet banget. Jadi pemanu sore jam 4 itu. Cuma sini ganjil. Jam 4 paling, sore jam 4 paling kalau mau. Sore jam 4 ya nanti bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu bisa. Sore jam 4. Jadi ya saya pulang dari kantor DCI setengah jam. Jam 4 dari balik kota ke sini kan. Nah, artinya kalau mau diganti monggo itu. Nah, dan kita penting belajar ini karena ya agama kita memang mengajarkan tentang akhlak kepada sesama. Tadi sudah tak kasih dalam pembukaan, kita sesama kepada orang non muslim aja kita nggak boleh menyakiti, apalagi orang Islam. Itu sudah garis tegas, itu nggak bisa di toleransi, nggak bisa kemudian di negosiasi. Itu udah clear, orang Islam itu harus kemudian nggak boleh menyakiti orang lain. Makanya nanti Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahu nggak kamu orang bangkrut itu siapa? Para sahabat mengatakan, alladzi la dirhama wala mata, orang yang nggak punya duit dan nggak punya harta. Kan kadang ada orang di duit cash tapi sawah oke gitu kan. Ada orang yang mungkin nggak megang duit cash tapi mobilnya banyak gitu kan. Nah, maka para sahabat mengatakan orang yang nggak punya duit juga nggak punya harta, benar-benar habis-habisan gitu kan. Kata Nabi, enggak, bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat dengan bawa pahala bisolatin, pahala sholat, berarti uangnya sholat. Kemudian wasiamin, berarti uangnya poso, berpuasa. Kemudian bawa pahala wazakatin, zakat, berarti orangnya sugih, bukan orang biasa gitu kan. Nah, orang biasa dalam artian orang duwe kan berarti dia nggak punya kewajiban untuk bayar zakat karena nggak punya duit gitu kan, kecuali zakat fitrah. Maka kata Nabi SAW, tapi dia
Waqad syatama hada. Pas hidup dulu gayane ngenyek wong, gayane ngelokke wong, merendahkan orang. Wa qadhafa hada, dan hari-harinya diisi dengan menuduh orang. Ya, menuduh sebagai apa kayak PSK lah segala macam, wanita enggak bener lah, atau mungkin menuduh maling segala macam tanpa bukti. Artinya dalam Islam itu kalau kita mau nuduh kita harus mendatangkan bukti. Selama nggak ada bukti nggak boleh keluar tuduhan, gitu kan. Apalagi sampai bahasane PSK gitu kan, itu dalam Islam itu tegas bahwasanya kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata itu. Kalau sampai keluar kata itu, maka yang mengeluarkan kata itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kalau dia sedang menjual diri atau berzina. Kalau kemudian nggak bisa, maka orang yang mengucapkan itu wajib dicambuk 80 kali. Wajib dicambuk 80 kali. Dan saksinya harus 4 orang laki-laki dan melihat. Kok saksinya mau telu, nah, maka kurang siji, ya, tetap kudu dicambuk. Artinya dalam Islam itu nuduh itu bukan perkara yang gampang. Dan itu nanti diminta pertanggungjawaban. Kemudian dikatakan yang berikutnya, waqad daraba hada, dia memukul orang, kemudian dia sampai pada menumpahkan darah orang. Dan banyak tuh kasus pembunuhan. Nih, parah lagi, naudzubillah, artinya jangan sampai ditiru, naudzubillah ya. Ketika saya sudah bilang naudzubillah itu berarti kita berlindung dari syaitan atas itu semua, itu kepada Allah dari syaitan. Sampai ada seorang anak yang dilokke wong tuane, kok mulih mung kewongen, nesu wong tuane mboke dipateni. Ada lagi yang kemudian dilokke atau dikandani wong tuane mboke dikeprok nganggo tabung 3 kilo. Maka nah, ketika kita menganiaya orang non muslim aja nggak boleh, orang Islam lebih-lebih itu jenenge simbok. Nah, maka itu tambah nggak boleh lagi. Maka ketika itu terjadi, kata Nabi SAW, orang yang tadi membawa pahala puasa, sholat dan zakat, pahalanya itu diambil, dikasihkan ke orang yang didolimi. Nyoh. Sebagai ganti gelomu biar ning donya kowe ora iso bales. Kan misal kayak bakul es teh kan arep bales kan ya ora mungkin. Ya ayo sing ngelok keok gitu kan. Nah, otomatis ya nanti keadilan Allah yang berbicara. Atau mungkin ketika kita dianiaya sama pejabat yang levelnya dhuwur banget gitu kan, kita kan nggak mungkin bisa balas. Ceritanya kita mau balas nggak mungkin gitu kan, susah. Maka setiap kedoliman yang terjadi di muka bumi, Allah akan tegakkan keadilannya. Nah, dikasihkanlah pahala orang-orang ini, ditransfer ya kan ke orang yang didolimi. Nah, kok entek, maka dosa orang-orang yang didolimi diambil dikasihkan kepada orang yang mendolimi, sampai akhirnya tersisa dosa-dosa orang-orang yang terdolimi pada orang yang mendolimi tadi. Nah, ketika itu sudah pol wis rampung semua, dosane kayak biangat numpuk ning dheke, maka kata Nabi SAW dia dilemparkan ke neraka. Ini menunjukkan ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, bahwasanya dalam Islam kenapa kita disuruh untuk mengimani adanya hari akhir? Karena di hari akhir itulah ditegakkan keadilan. Karena di dunia terkadang kita sebagai manusia pengen hidup diperlakukan dengan adil, tapi qadarullah inilah kadang kita nggak mendapatkan keadilan. Nah, keadilan itu yang akan kita terima nanti di akhirat. Bentuknya apa? Ini mau kompensasi atas kedoliman yang kita terima. Makanya ketika kita mendapati teman kita, saudara kita berbuat dolim, maka pilihannya 2, cegah atau kemudian selamatkan orang yang terdolim. Unsur akhaka doliman au madluman, tolonglah saudaramu yang dolim atau yang terdolimi. Para sahabat memahami menolong orang yang terdolimi gampang, wong digebuki selamatke sing digebuki. Nah, piye carane nulung wong sing gebuki? Kata Nabi, cegahlah dia dari berbuat dolim. Nanti kalau kita tahu teman kita berbuat dolim kepada orang lain, kita cegah, ojo ngono. Nah, itu termasuk dalam kategori tawasobil hak, tawasobil sober, termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seorang muslim sampai dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kamu ini umat terbaik karena suka nyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Sampai kemudian dikatakan lagi dalam ayat yang lain bahwasanya kita itu sebagai umat pilihan, ukhrijat linnasi, khairul ummah gitu. Itu menunjukkan bahwasanya pilihannya punya sebab, yaitu sebab apa? Karena memerintahkan pada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Dan itu harus kita bawa di rumah. Kadang ada seorang bapak itu yang rajin sholat subuh di masjid, nih anaknya kemudian ratau digugah gitu kan. Anaknya kadang nek digugah malah nesu gitu kan. Maka harusnya ketika kita punya orang tua atau teman yang mengingatkan kita pada kebaikan, kita harusnya matur nuwun. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum bi ba'din adu ilal muttaqun. Yang namanya orang berteman, kekancan, bebojoan, berumah tangga, itu nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan, kecuali orang bertakwa.
Apa tabiat pertemanan orang bertakwa? Tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar, suka mengingatkan pada yang baik, mencegah pada yang mungkar. Oh temennya meh nyolong dielekke, oh temennya mau menyakiti orang lain dielekke, oh temennya bar ngoploki bojone dielekke, oh kemudian kok dielekke nesu. Nah maka ini orang yang nggak paham kalau dia sedang punya teman yang baik. Dan ketika kita melakukan itu, artinya dielekke yang baik kita kok nggak terima, maka insya Allah kita akan ketemu dengan teman-teman yang lebih jelek. Makanya dalam pepatah Arab itu ada istilah bahwasanya burung pemakan bangkai itu akan berkumpul dengan sesamanya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita nggak mau berteman dengan orang baik, maka kita akan dikasih teman-teman orang yang buruk. Makanya ada orang-orang yang kemudian mungkin curhat ke kalian, itu kan hampir setiap hari dihapusi kancane, dipukili kancane, dijahati kancane, diprank kancane menggelakke hatine, mengecewakan dia, gitu kan, menipu dia, membohongi dia, nggak jujur sama dia dan seterusnya. Itu karena tadi itu nggak mau kemudian memilih teman-teman yang baik. Makanya teman yang baik itu asasnya itu dikatakan oleh Nabi SAW itu kayak penjual parfum. Paling enggak kamu akan mendapat baunya, syukur-syukur dikasih parfumnya. Jangan kayak pandai besi, bukan berarti nggak boleh jadi pandai besi, boleh. Tapi kalau kemudian kita berfilosofi kembali ke hadis itu kok kayak pandai besi, maksudnya apa? Maka minimal kita akan mencium bau angus, sangit. Para lagi nanti baju kita yang bagus-bagus akan kepletian mowo sehingga bolong gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati sama teman kita tuh harus ditakar. Nah kebaikan seorang teman dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwasanya la tusahib illa mu'minan wala taqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini menunjukkan kalau kamu mau berteman adalah teman orang-orang yang beriman. Nah indikasi iman dikatakan dalam sebuah hadis kalau kamu melihat seorang laki-laki yang sholat maka fasad bi annahu muslim, bahwasanya dia orang beriman, orang Islam. Maka teman yang baik, bismillah, mudah-mudahan dimulai dari penampakannya yang sholat. Orang yang sholat itu akan mendapatkan cahaya, nur dan burhan. Nur itu cahaya, burhan itu petunjuk. Cara panjenengan nggawa mobil atau motor di tempat yang gelap, cahaya itu nggih lampu sampean itu, petunjuk itu plang-plang itu loh. Maka kalau kemudian kamu nggak sholat, yang terjadi kamu nggak akan dapat cahaya, lampunya mati, nih jalannya peteng, parah meneh, kamu nggak bisa melihat itu arah kemana. Makanya akhirnya ada orang yang kemudian kejeblos di sawah, kecemplung ning jurang dan seterusnya karena sistem perlampuannya mati gitu kan. Atau mungkin lampunya urip ning ra entuk burhan ya. Iso jalan tapi tersesat jauh gitu kan. Maka orang-orang yang masih mau sholat, insya Allah dia akan masih mendapatkan warning dari Allah ketika dia mau berbuat jahat, berbuat maksiat. Tapi nek wis salate ora bener, apalagi ra salat, maka biasanya kandanane angel. Nek kandanane angel berarti atine wis atos. Nek atine atos ngempuk kene, ya bali neh kudu salat. Nek ra gelem salat ya tetep atos gitu. Makanya saya punya perusahaan itu minta syarat yang kerja sama saya harus sholat, saya nggak sholat tak tokke gitu. Itu bagian dari manajemen resiko saya terhadap karyawan, karena kita nggak pengen kok cuman berhubungan soal urusan dunia. Nah itu penting. Dan kamu kalau sampai ada manajemen yang seperti itu ke kamu, nah, harusnya bersyukur, berarti aku ki orang mau diurusi soal dunia, tapi aku juga ditoto soal akhirat. Alhamdulillah, syukur-syukur. Apa mas? Diumrohke ya? Nah, nunggu tambah mantep meneh gitu kan. Gitu loh. Tapi ya tentu didelok ki sing salate tenan sing ndi, sing punya punya masa kerja yang baik yang mana, ya loyalitas yang baik, itu ada nanti standar-standarnya itu. Kayak gitu. Dan kayak gini tak sampaikan di perusahaan ya, 3 pilar ya. Karyawannya ratusan atau ribuan orang itu. Tak sampaikan kayak gitu. Terus sampai saya ngomong ke manajemennya kalau emang ada gitu kan. Nek jenengan mau manut sama saya, nek emang ada karyawan jenengan sing bener-bener ngagumun sama gak sholat pecat lah ya gitu kan. Karena niku bosnya wong kafir, orang Cina Singapura. Di situ pernah terjadi kecurian, kemalingan itu kan. Itu wong kafir itu sampai ngomong gini kok. Iki solusinya gampang, kembalikan dia ke Tuhannya. Ngono wong kafir dia rumus gitu. Bayangkan, masuk kita wong Islam kalah kayak gitu. Artinya gini loh mas, ketika kita hidup di satu lingkungan, kemudian kita akan bertemu dengan orang aneh-aneh. Nah sholat itu yang akan membuat jenengan itu dijaga sama Allah. Dijaga, kemudian orang ketemu aneh-aneh, orang ketemu edan-edan itu. Dan hari ini orang edan wah luar biasa. Buahnya kalau kita nggak hati-hati kadang ya ning sebelah kita gitu kan. Bukan sing ning kene, maksudnya ning jobo-jobo itu loh.
kadang ngerti-ngerti jikuk HP kita, jikuk dompet kita gitu kan. Sampai belum lama kan kantor Bali Kota dibobol sama karyawannya sendiri kan. Nah, jadi dia ya pinter main drama, jadi yang dibobol orang langsung tempat duit dibobol macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu maka kembali ke tema, Nabi mengingatkan bahwasanya innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku ki diutus tinggu noto akhlak kalian semua, kita semua. Sehingga kita harus menjadi muslim yang berakhlak. Makanya seorang muslim maupun nanti seorang pendakwah itu gak boleh punya akhlak yang jelek, harus berakhlak yang baik. Gak boleh ngeredah ke orang sampai kemudian level mengata-ngatai PSK segala macam. Ini PSK ini pakai kalimat halus kan bahasanya sing itu kan bukan PSK toh dek. Muni pokok pete ngono kan gitu. Nah, itu. Nah, itu kan parah kalau udah kayak itu. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkata-kata yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu alladhi hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Dan katakanlah kepada hamba-Ku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ini ayat. Hadisnya juga mengatakan yang sama. Hadisnya mengatakan jadi Guse itu juga ceramah nyampe ke itu, tapi video yang lawas banget. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kamu memang beriman pada Allah dan hari akhir, ngomong sing apik, nek ra iso meneng wae gitu loh. Ora usah nglarani wong gitu. Dan nglarani wong tadi itu banyak ada sampai laki-laki dengan laki-laki. Mbuh awale ngomong apa nesu. Ning dhek arep bales koncone iki, rumangsa koncone luwih kuat secara fisik. Dia mulai dengan gondok. Yang terjadi apa? Anak SD dolan cedak omahe langsung dijikuk. Jikuk orang mau sekedar jikuk langsung diuncal keplek ning tembok, diel mati. Baru itu terus dicemen ning tembok itu. Bener-bener tadi itu karena berawal dari mulut, makanya lidah itu tidak bertulang, itu hati-hati. Nek tulangnya kan genah toh gerakannya menginang ini, tapi begitu nek tulang wes iso nginang ngono gitu. Dan omongannya itu bener-bener terkadang itu lebih tajam daripada pisau atau silet gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya ya, seorang muslim kalau benar-benar pengen selamat dunia itu dan akhirat tentunya harus kemudian menoto omongan dan terlalu banyak kasus nek kamu mau nyermati itu ujungnya itu jadi mau mergo omongan. Termasuk nanti bulan Desember ini itu juga jangan sampai kamu nggak hati-hati, nanti ada perayaan agama lain, kamu selamat ini selamat itu juga kan kita ya mau omongan, tapi nek kok nek syahadatmu dianggap batal piye? Lah kok ngono, Mas? Iya. Wong ini udah nikah toh, Mbak? Dulu kan suaminya dihalalkan jenengan kan juga dengan omongan toh, saya terima nikahnya Mbak sinten namine? Yang guyu jenenge urung jenenge sapa, Bro? Mbak Sita. Nah, Mbak Sita dengan mas kawin 1 hektar sawah gitu kan. Ora toh. Itu kan karena omongan. Termasuk seorang laki-laki kemudian memisah istrinya, gue tak pegat ya omongan juga. Termasuk orang non muslim masuk Islam ya omongan satu alla ilaha illallah. Makanya jangan sampai ya jenengan kemudian gampang ya selamat ini selamat itu iki travel ngono guys spanduk koyo ngono kuwi enggak boleh. Saya kemarin pengajian sama mahasiswa tuh tak ajari kayak gini tuh kok loh saya itu pengurus mahasiswa terus bagian apa ya? Bagian media ya. Kalau tanggal ngoten niku saya suruh bikin desain rasanya tak sepanduke ngono ki piye ta? Ya ora etuk lah dosa. Lah terus aku piye metu wae sama organisasi nek kon koyo ngono. Artinya organisasimu enggak akan menyelamatkan kamu ning akhirat kalau memang itu cara mainnya gitu loh. Tapi kalau kemudian kamu bisa menghindari gawe spanduk itu, ya monggo silakan bertahan di situ. Tapi nek kowe disuruh kerja dan dari dalam tugasmu itu kon gawe itu, mending prei gitu kan. Karena itu akidah ya. Jadi gak boleh dibuat main-main. Makanya Nabi pantas kalau Nabi mengatakan, nek kowe iman marang Gusti Allah karo hari akhir, temenan kowe iman tenan, jujur, tulus, ngomong sing apik, nulis sing apik, terus nek ra iso mendingan meneng. Jadi nek arep nggawe status, itu mendingan nulis status sing apik. Jadi jangan kemudian nulis yang enggak apik-apik gitu kan. Apalagi sampai cerita urusan rumah tangga. Walah kuwi setan genah. Jadi anggar seorang perempuan sudah berani bercerita masalah rumah tangganya di medsos, alah kuwi wis garangan-garangan kendi wae teko mesti gitu. Terus melu nimbrung ya toh. Kemudian siap menyodorkan bahunya untuk mendengar tangisannya dan ceritanya gitu kan. Akhirnya terjadilah apa yang sering kalian lihat, yaitu perselingkuhan dan seterusnya. Parah lagi dino-dino sing disetel lagu judulnya selingkuh itu indah ya wis dadi wis setan wis ngumpul ke itu semua. Jadi kayak
kayu garing digerucuk bensin itu, mubal itu kan. Padahal sebenarnya masalahnya sepele, masalahnya itu mudah untuk diselesaikan. Tapi gandeng setan main, nanti masalah yang sepele jadi gede akhirnya pisah. Parah lagi ketika suaminya tahu kalau pisahnya dengan cara-cara seperti itu, malah tidak gelut sisan itu selingkuhannya itu. Dan bunuh-bunuhan dan banyak kasus seperti itu. Ini yang harus kemudian kita hati-hati. Bahwasanya kalau kalian harus atau pengen update status, posting segala macam, nulis, ngomong, ya, pastikan itu semua yang baik-baik. Karena yang namanya lidah itu tidak bertulang. Aku nanti gede-gede kena kasus Mas Agus ini jenenge Agus ada rai. Rata kok? Enggak ada ya, alhamdulillah. Ora di tangan iso ngapusi cah wedok 15 sih. Iki siji wae urung lho. Sing jomblo tidak iki karo kuwi. Itu juga, iki jomblo. Nah, iki perempuan, maksudnya sing laki-laki iki lho, tangane utuh ngapusi siji rong lho, rong enek sing kapusan lho, rong enek sing bisa diperdaya. Kalah karo Mas Agus 15, ra di tangan. Justru enggak apa-apa, malah enggak tahu dia. Yang penting temennya ketawa itu. Jadi kasus yang baru itu loh, yang namanya Mas Agus itu loh, enggak punya tangan bisa nipu 15 orang perempuan. Lah kamu satu aja belum loh. Ya kan? Coba ra di tangan loh. Yang ndelok videone rupane ya rapati yo ganteng gitu kan. Ganteng iki banget malah. Sitok urung iki gitu. Keng kae 15. Dan sing ditipu tuh mahasiswa. Astagfirullah. Oh ya iso gitu. Ya, maka itulah fenomena hari ini ya. Bagaimana kemudian fitnah itu menyambar-nyambar dan berawal dia ternyata cara mainnya ibarat seorang pemburu. Itu kan mangsanya adalah perempuan gitu kan. Nah, cara mainnya lihat medsos. Oh, anak wong sing galau atau mulai dicerdai, dijak diskusi, akhirnya perempuan ini kan secara ini kan lemah, secara mental kan lemah dan dia ngerti. Kemudian digali cerita macam-macam. Nah, akhirnya ceritanya macam-macam niku disimpen. Kemudian digoleki wong tuane, digoleki bojone, digoleki mase. Ya ancem tak sampai ke anggar kowe ora nuruti aku. Nurutilah dia. Padahal buntung rantai tangan digoncengin nang hotel, buka lawang nganggo cangkeme gitu kan. Nah, makanya dia pas awal-awal kan ngomong nek masa saya memperkosa orang, wong saya buka celana sendiri aja nggak bisa. Yang ada tuh saya dibuka celana saya dan saya yang diperkosa loh. Ngono ngomongnya luar biasa. Mas Agus. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata baik atau diam. Memang Nabi pada waktu itu ngomong berkata karena medsos enggak ada. Tapi maksudnya berkata di sini termasuk nulisin medsos itu nulislah yang baik-baik. Jangan sampai kita juga jadi anak tapi ngelelek wong tua ning medsos. Nah, tapi tenan wong tuaku elek, ya wis dongake wae to. Gitu. Termasuk ketika kita punya pemimpin Pak Prabowo segala macam, menteri-menterinya. Saya kan nek coblosan ora tau nyoblos. Tak coblos kabeh gitu. Tapi semua yang jadi pemimpin tak dongake. Nah, maka dalam konteks kita sebagai warga negara yang baik, kita doakan apakah itu pilihanmu atau bukan. Begitu naik beliau atau yang lainnya, doakan. Misal kamu nyalonnya Pak Andika, yang dadi Pak Lutfi, dongake mudah-mudahan dia jadi orang baik, menjaga negeri ini dengan baik dan seterusnya. Gitu aja. Enggak usah membebani pikiran dengan ora dadi calonku, nek dadi terus apa ya pangkat kita tiba-tiba naik, kan enggak gitu loh. Tapi kalau kita mau doakan, insyaallah dia berbuat baik, kita insya Allah akan dijaga, minimal dijaga perbatasan kita sehingga ketika kamu sholat nggak perlu dengar suara bom meledos, ketika kamu kerja nggak perlu dicegat oleh tentara Amerika maupun tentara Israel kan gitu. Itu minimal ngoten niku. Coba bayangin naik polisi kira enek, mungkin jalan-jalan itu rusuh tok isine ini. Misal diumumke polisi libur 1 minggu gitu kan, alah rangarah sampai wani ngetokke mobil, wis wae dijarah ning dalan. Tapi walaupun polisi ora tau ngetok ning dalan, delik ning jero napa niku, delik ning dalam kantor polisinya, tapi orang di jalan tahu nek polisi itu ada dan standby, rakyatan ning kantor ya turu. Saya pernah mendapati ning dalan ki ana wong kecelakaan dibabah ning dalan itu, entah hidup entah mati saya enggak tahu, tak parake ning kantor polisi. Saya datang itu tak duodoki ora nek wah. Nanti aku buka-buka lagi metu tangi turu pagi-pagi memang, jadi jam 5:30. Kudune kan 24 jam. Gak apa-apa, tapi kan tetap ada. Sehingga penjahat pun juga mikir-mikir, makanya mereka mencari celah. Ketika mau berbuat jahat itu nyari celah, pas polisi ini ngantuk, tidur, lengah, masyarakat renek mus kampleng, di situ dia masuk. Tapi blas nek misal nggak ada polisi, walah setiap hari nek emang kriminalitas karu-karuan gitu. Maka yang harus kita pahami,
kondisi-kondisi minimal seperti itu loh yang harus kemudian kita syukuri, walaupun mungkin ada polisi yang korupsi, ada polisi yang jual barang bukti, ada korupsi yang jadi backing judi dan seterusnya. Itu bagian dari dinamika yang harus selalu kita doakan gitu kan. Pemimpin juga gitu. Kita kalau pengen memimpin yang baik, kita harus perbaiki diri kita. Kita harus doakan mereka, karena pemimpin itu lahir dari rakyatnya, bukan lahir dengan sendirinya, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berkata yang baik. Kemudian kita juga diminta untuk bersikap yang baik. Jadi perkataan, perbuatan juga yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji pada Bani Israel, yaitu jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah. Berarti ini perbuatan. Dimulai kepada siapa? Orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin. Kemudian waqulu linnasi husna, dan ucapkan pada manusia itu perkataan-perkataan yang baik. Jadi ada perbuatan, ada perkataan. Ini dirangkum dalam satu ayat. Ini menunjukkan kita juga nggak boleh menyakiti orang secara fisik. Verbal aja nggak boleh, apa meneh fisik. Makanya di hadis tentang kebangkrutan tadi, ada yang memukul orang, ada yang kemudian bahkan membunuh orang. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ojo kok menungso sampai nanti dalam hadis tentang hari kiamat itu ditegakkan keadilan pada 2 ekor domba yang saling menanduk. Ada satu domba yang ditanduk oleh domba yang lain. Nanti domba yang nanduk itu diminta untuk diem dan ditanduk oleh domba yang dulu pernah diseruduk gitu. Begitu udah selesai, maka kemudian Allah musnahkan jadi debu yang berterbangan. Disitulah orang-orang kafir melihat iki kewan kon bales, begitu dibales dadekke pasir hilang. Makanya mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba, duh kiranya hari itu aku ya jadi kayak mereka, jadi tanah. Tapi nggak mungkin, orang kafir itu tetap akan nyemplung neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, nggak akan pernah keluar. Makanya setiap ustadz, setiap guru ngaji, setiap khotib, setiap penceramah selalu mengatakan di awal pembukaannya kita untuk bersyukur karena kita dipilih menjadi orang yang beriman. Dan kenapa kita menjadi orang beriman? Umumnya kita karena lahir dari orang tua yang beriman. Umumnya loh ya. Ada yang orang tuanya masih belum beriman? Gak ada kan? Makanya ketika kita bisa berterima kasih kepada orang ketika ngasih gedang goreng dan seterusnya, maka kita harus ingat bahwa wong tua kita saelek-eleke wong tua, bahwa mungkin wong tua kita mungkin ngapunten dite randuwe dadi anake wong randuwe, minimal kita berterima kasih kepada beliau, bersyukur karena kita gak dibawa kepada agama selain Islam. Kita dipilihkan agama iki lho, tak pilih ke agama sing apik ndole Islam. Senajan enggak terucap kayak gitu, tapi dari kecil itu loh jenengan didadek kita Islam. Mungkin dia cocok diterke ning TPA barang. Nah, itu kan bagian dari hal yang harus benar-benar kita syukuri, matur nuwun Pak Mbok di situ itu. Nah, belum lagi ngomong ke hal-hal baik yang lain-lain gitu. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang muslim kita karena nggak boleh berkata yang jelek, berkata yang baik, harus berkata yang baik, nggak boleh berbuat yang jelek, kita harus berbuat yang baik. Makanya ada juga larangan khusus untuk saling mengolok-olok. Jadi nek ngelok ke satu arah nggak boleh, pemeneh lok-lokan gitu, saling mencaci maki. Allah mengatakan pada Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Orang-orang yang beriman jangan sampai kaum satu dengan yang lain itu saling menghina. Karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya, makanya orang yang menghina ini kalau dalam teori ilmu-ilmu tertentu kayak ilmu psikologi dan sebagainya, orang yang menghina itu karena dia sebenarnya nanti kelebihan. Jadi dia pengen supaya terlihat luweh sehingga dia harus menghina orang lain. Dia jane enggak ganteng, tapi ben ketok ganteng dia kudu ngelek-elek wong liya gitu. Sebagaimana ada orang yang kemudian sudah diciptakan fi ahsani taqwim, dia enggak pede sama mukanya yang sudah dikasih bagus oleh Allah. Makanya ben, apalagi nggak pede ini ketika melaku kok rane sing lirik tambah ra pede meneh, ben ketok pede akhirnya ditato lah mukanya. Nek ditato kan wong penasaran, kayak nek opo to kayak raine kae gitu kan. Bahkan parah lagi hari ini orang nato ora enggak cuma ning kulit mukane tapi ning matane bareng gitu kan. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya secara psikologi itu adalah mereka itu nggak punya mental untuk percaya diri bahwasanya dia itu diciptakan fi ahsani taqwim gitu loh. Bahkan ada orang yang bongkar pasang hidung. Nek dulu mungkin berapa tahun yang lalu hidung baik itu kalau mancung. Saiki aku baru belum lama lihat Instagram ini. Jadi irung itu yang sudah mancung itu terus dikerowok. Jadi ketok nyenil kayak
film-film Jepang itu loh, anime kecil-kecil gitu loh. Ngomongnya tren 2024, 2025 dan mungkin beberapa tahun ke depan itu ngono kuwi gitu. Wah, ini berarti orangnya orang Indonesia iki cilik-cilik ngono kuwi gitu. Nah, makanya kamu yang ujungnya kecil-kecil ora usah gagas operasi plastik, mereka pengen kayak kowe gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian tadi itu orang-orang yang nggak bersyukur, nggak kemudian mengerti bahwasanya nikmat Allah itu besar pada diri kita. Baik, mungkin itu dulu. Ada yang mau nanya? Sejak rame, silakan. Daripada kebanyakan nanti kamu malah gumoh gitu. Ayo, tanyalah. Yang lain-lain nggak ada kah temennya kah? Si siapa tuh? Sing rodok Iwan senenge. Rodok cerewet biasanya ning kono. Oh, enak. Terus sing anu security kae sapa jenenge? Pak Wahyu. Wahyu, heeh. Oh, izin. Siap. Silakan, Mbak, Mas. Atuh-atuh tak parani lho, takok aku mulih lho. Monggo Mas, Bro. Tak pangan ya? Ya, monggo. Gimana, Mbak? Karo santai lho, Mbak. Kok tegang lho. Wah, tak rasani kok. Endi wong ya? Gak enak jenengan iki ra rame lho. Bener iki. Kok meneh iki sakmene kae, rantek lho. Ya, siapa? Makasih ya. Wis rampung yo. Wis rampung. Tanya dulu. Sesi tanya jawab. Silakan bertanya, saya jawab. Kalau enggak saya yang nanya jenengan yang jawab. Masih kayak 2 bulan yang lalu. Dilarang. Pertanyaan bebas kok jenengan tekok apa wae entuk. Di luar tema ya ora mau. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini Pak, apa? Masalah sholat. Sholat, enggak apa-apa. Bagus. Kan kalau azan sekarang kan ada yang maju, ada yang kalau kita berangkat mengerjani. Nggih. Ada yang maju, ada yang mundur jauh. Jadi kita masih sempat. Kalau pas azannya itu pas di jam kita keberangkatan, apakah kita bisa sholat lebih dahulu sebelum azan? Kalau dan waktunya itu udah istilahnya udah jamnya gitu. Ya. Jadi kalau yang penting jenengan ngikuti apa namanya jamnya, adzan dan tidak adzan itu kan bagian dari teknis orang memanggil untuk sholat ke masjid gitu kan. Tapi nek jenengan udah yakin itu udah masuk, silakan. Gak usah nunggu adzan karena mungkin adzan kan mungkin muadzinnya ke toilet dulu atau apa. Kemudian pas poso kae kadang ada muadzin sing buka sik lagi adzan gitu kan. Ada yang ngono. Nah kalau emang jenengan udah yakin itu jame, tentu didelok jadwal sing tenan lho ya. Misal jadwal tete asar jam 3 gitu. Terus jenengan biasanya masjidnya jam 3.75 misalnya gitu atau 5 menit setelah jalan. Jenengan yakin itu jam jenengan ora salah segala macam ora salah. Silakan adzan. Silakan adzan, silakan sholat gitu. Nah, kalau sholat itu dalam posisi bisa dijamak. Misal jenengan ke Semarang ya, atau bisa dijamak atau itu berarti adalah itu sholatnya duhur misalnya gitu. Nah, jenengan mangkat wae, engko terus kayak pas tiba sana nggak duhur di jam asar sih kan, jadi pas dong asar misal balik gitu kan ke Solo lagi itu berarti jenengan udah sholat gitu kan gitu. Jadi jenengan yang bawa mobil khususnya itu banyak rukhsah sebenarnya, bahkan orang mau jamak tok bahkan untuk kosor, jadi duhur loro asar loro gitu ya. Jadi nggak cuman 4 tapi bahkan 2 pun boleh, 2 salam itu yang bawa mobil. Nek seneng office ya ora itu ya. Office pengen dijamak meri harus sopire ya ora iso. Betul nggih. Ya, ada lagi? Terus mau nanya, misalkan posisinya ini kan kita lagi misalkan lagi kayak istilahnya lagi jalan-jalan keluar. Tiba-tiba kan kita mau sholat ke musola, ada orang kan istilahnya kita sholat tapi ada yang mas bareng gitu, tapi kan istilahnya cara penyampaiannya kalau misalkan kita takut cara menyampainya kita mending menolak atau tetap mending dia tetap bergabung untuk jamaah. Nah, ngapain ditolak? Ya enggak, mesti kan kadang kalau misalkan bukan mahramnya maksudnya istilahnya. Oh, perempuan maksudnya Pak. Ya kalau yang saya pahami selama itu terbebas dari fitnah ya, itu yang masjid ketok terbuka masjidnya ada CCTV nih, maka ya kalau ada orang yang ngejak bareng ya nggak apa-apa dibarengi aja. Kalau misalkan kayak tempat kayak rekreasi gitu cuma tempatnya kecil dan berdua. Ya kalau memang berdua nggih dengan tolak nggak apa-apa. Tapi istilahnya tetap masih kelihatan dari luar.
Nah kalau masih kelihatan berarti kan aman dari fitnah. Sebenarnya yang dilarang itu kalau berdua dan benar-benar di ruang yang tertutup, berarti misal kayak ini ditutup terus wong loro tok gitu, jamaah lanang wedok lah, itu baiknya mending rasa jamaah gitu. Tapi kalau kayak masjid yang terbuka atau yang tempat realisasi kan kadang itu bentuknya saung gitu kan, jadi sok ketok sana itu enggak apa-apa gitu. Intinya yang masih terbuka ya. Nggih, yang penting selamat dari fitnah. Misalnya saya juga pernah Pak Adi di pom bensin. Ya, pokoknya selamat. Perempuan sih, saya sholat sendiri, beliau ini datang, Pak mau ikut. Nggak apa-apa. Beliau jauh di sana. Iya, nggak apa-apa. Selama Yang masih tempat umum. iya, tempat umum. Tapi kalau udah tempat-tempat private kayak gini lah contohnya, ini ditutup terus samaan wong loro gitu, itu bahaya itu. Aman tidak ada? Aman, insyaallah aman. Aman. Ada lagi yang mau nanya? Pak Pris, monggo. Nggak apa-apa, nanya apa aja nggak apa-apa. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Nih nggak bisa tak jadi ke PR. Nanti PR tak garap, tak kirim ke Mas Ardi, ya, no? Biar diteruskan ke yang nanya. Nggak apa-apa, tanyalah daripada tidak tanya. Bro, tanya bro. Lupa lagi saya namamu, siapa? Landi, Wahyu, Iwan, siapa? Riko, Mukhlis, Radit, Radit, Sita, ini kokean. Lagi kok lagi. Nisa, Sasa, Weh, Andi udah dikasih kode yang cantik sendiri. Dani enggak? Oh, udah join Pak. Udah. Bekerja bareng. Oh, bekerja bareng. Daripada penasaran tanyain gitu. Ya, misalkan sama ini, kita kan misalkan capek banget rasanya ketiduran misalkan dari sore atau bangun-bangun jam 10, jam 9 kayak gitu. Itu yang kita lakukan maghrib full maghrib terus isya full atau seperti apa? Ya, kalau tiduran, maka begitu kita bangun, kita sholat yang kita belum sholat. Kita maghrib isya, maka kita sholat urutkan dari maghrib kemudian isya. Untuk kalau bangunnya udah kelewat isya. Tapi kalau pas bangun Isya ternyata ada isya, kita bisa jamaah di masjid. Pilihannya dua, kita sholat isya dulu baru maghrib, atau sholat isya niat maghrib baru nanti ditambah ke isya. Nah sholat isya niat maghrib ini bukan terus 4 rakaat. Jadi jenengan 2 rakaat toh berdiri, rakaat ketiga imamnya berdiri toh, nah jenengan berhenti tasahud. Ngenteni ke rakaat 4. Begitu di rakaat 4 tasahud, nah kita barengi dia pas salam. Jadi kita juga nggak boleh bedal sendiri gitu. Oh, nah, misalkan kita kebangunnya habis maghrib terus atau ada isya, kita ke masjid aja. Nah pilihannya monggo, apakah model yang pertama atau yang kedua tadi? Dua-duanya bisa. Bisa, cuman mungkin yang paling aman melu isya wae lah gitu daripada bingung gitu kan. Nanti bisa, terus nanti kita medhot di 3 rakaat tapi nunggu salamnya imam. Itu kalau model yang kedua ya. Kalau yang pertama ikut isya nanti kurangannya. Tapi yang nggak tahu biasanya tetap pada lanjut ya kalau nggak tahu. Nggak tahu ya. Makanya tadi kalau kita tahu dan jamaahnya nggak ngerti, kita kayak gitu nanti dikira kita ikut aliran sesat. Nah, itu Pak. Nah, itu jadi ya, artinya makanya gini, dalam hidup tuh kalau kira-kira itu kita berpotensi menjadi fitnah, mending gawe yang atau melakukan yang kemudian secara orang awam juga paham. Jadi pilihan yang pertama lo aman. 4 rakaat. Nanti setelah itu kita melakukan 3 rakaat. Tambah. Jadi nggak bisa juga di apa namanya di kosor, nggak bisa. Karena kita nggak punya sebab safar. Kecuali gini. Kalau misalkan ternyata ada isya atau kita misalkan maghrib dulu terus langsung nanti itu isya gitu bisa. Ada isya maghrib bisa. Kita sholat maghrib terus isya lanjut isya. Bisa. Tapi kan misalnya imamnya wis mulai sholat kan mendapatkan keutamaan takbiratul. Tapi kita nggak ke masjid. Oh di rumah ya bisa. Gak apa-apa bisa aja di rumah. Tapi kalau ke masjid mending ngikuti imam. Kok misal imamnya ketoknya ya mulai rong komat terus didelok misalnya ada timer itu. Kok cek 3 menit bismillah salat maghrib sih nggak apa-apa gitu. Nah menjadi lain cerita kalau kemudian panjenengan driver sampai Semarang gitu capean tidur plus gitu kan. Nah ning omah jenengan orang Semarang Solo kan berarti kudu balik toh jane kan. Maka begitu sampai sana bisa dikosor. Kosornya apa? Maghribnya dari piro?
Pira Mas? Maghrib belum. Driver ini maghrib tetap 32. Maghrib tetap 3. Nah, yang 4 jadi 2. Itu kalau jenengan yang driver. Kalau yang tadi di rumah mukim nggak bisa. Jadi tetap 4 dan 3 atau 3 4. Betul. Ada lagi? Mas Landi tanya lah. Kira-kira ada nggak Ustaz yang benar-benar buku atau apa yang buat kita bisa memahami bacaan-bacaan sholat, jadi biar kita bisa tetap dalam waktu sholat itu bisa khusyuk gitu loh. Kan sebenarnya kan untuk kekhusyukan sholat itu kita bisa memahami bacaan yang kita baca gitu loh. Oke, bacaan-bacaan sholat gitu. Oke, nanti tak susunkan, nanti tak kasih nih ya. Bacaan ya, berarti bacaan ini artinya ini gitu toh? Ya istilahnya kita tuh bacaannya untuk sholat, terus nanti biar bisa dibaca-baca, terus untuk biar kita tuh waktu sholat tuh bisa memahami, nanti yang kita baca tuh seperti ini, jadi artinya bacaan ini artinya ini gitu kan? Nah, iya, jadi misal subhanallah bihamdi artinya apa gitu toh? Nah nanti tak susunkan bacaan sholat dan artinya gitu kan? Dari awal. Siap. Oke, nanti tak susunkan. Kadang kan kita juga yang mungkin selama ini kita melakukan sholat dan mungkin yang alam ya nggak tahu juga yang misalnya yang diajarkan sholat kan terkadang juga lupa kan sama bacaan-bacanya itu, jadi iya. kadang kita sholat juga misalkan udah kita baca kok ada gangguan-gangguan yang menjadi kita nggak khusyuk gitu loh. Kan di situ kan ada juga. Itu pertanyaan menarik tuh. Apa yang harus kita lakukan kalau kita kayak terganggu sehingga nggak khusyuk? Nah itu kira-kira apa Mbak jawabannya atau Mas selain Mas Ardi? Mas Riko apa? Nek kowe kira-kira sholat iki 3 apa 4 ya atau malah iki 5 apa 6 ya, nek kowe kena salah nek 5 apa 6. Mungkin aneh kan 3 apa 4 apa 5 kan gitu. Kadang juga kita nggak sadar atau mungkin kurang sarokat atau kurang. Nah itu makanya kayak ini tadi dan yang saya bilang tadi. Kira-kira harus ngapain Mas Iwan? Mas Muklis. Sujud sahwi. Sik sadurunge tekan kono gitu. Udah 3 kali. Udah 3 kali. Ya, jadi itu jelas gangguan setan. Dan setan yang mengganggu untuk kayak gitu itu khusus setannya khusus namanya khinzib. Nah, kalau yang mengganggu Nabi dalam konteks seperti itu, jadi Nabi itu diganggu oleh kita gitu kan, itu namanya ifrit. Nah ifrit bukannya bosnya setan, bukan bosnya setan yang paling dhuwur namanya iblis. Nah itu punya kerajaan di tengah lautan, makanya donggo ada kebun yang laut gitu, makan di setan itu. Nah kembali ke situ. Nah maka ketika jenengan dibikin ragu kipiro yo, atau mungkin moco apa kayak jenenge iftitah bolak-balik. Nah, Pak Iba ini rampung-rampung gitu kan. Nah, maka kita diminta untuk yang pertama ta'awud. Jadi apapun yang membuat kita galau, ragu, bingung, bimbang, sing jenengan yakin itu jane godaan syaitan gitu, jenengan ta'awud. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna kaidah syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan ku jane lemah banget, dita'awuti lunga. Dengan catatan jenengan pas ngucap itu yakin nek Allah itu akan menyingkirkan dia. Maka ta'awud itu bisa menyingkirkan setan, dan setan itu benar-benar akan pergi dengan jenengan ta'awud. Pisan ramantep pindho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apakah sampai di situ? Enggak. Ada sunahnya juga, jenengan disuruh memang bahasanya bener meludah itu. Ning kan nek jenengan lagi ning masjid enek karpete masuk ibu idoni gitu. Nah, maka di split aja rasa metu kuahe ngoten lho. Disebul-sebul itu 3 kali. Ke kiri gitu, ke kiri. Nah, insya Allah dengan begitu jenengan sudah hilang keraguan. Nek nganti jek ragu, maka 3 atau 4 atau 5 gitu. Maka pilih yang jenengan yakin. 4 atau 5, aku yakin itu 5, berarti kepujulan toh. Nah, maka sebelum salam sujud sahwi. Atau jenengan 4 atau 3, jenengan kok yakinnya 3, ya sudah berarti tambah 1. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kok kemudian sakjane 4, terus akhirnya jenengan tambah 1 jadi 5, enggak ada masalah gitu. Nih, selama kita menutup dengan sujud sahwi, apakah itu nanti kesimpulannya kepujulan atau kurang, enggak ada masalah. Yang penting, semua dalam hidup jenengan itu, kita semua, ya saya juga pasti akan digoda oleh setan, apapun. Nah, maka ketika godaan itu muncul, banyak-banyak ta'awud. Maca ayat kursi untuk entuk malahan. Maca kul yang 3 itu boleh gitu kan, boleh. Tapi sekali lagi dalam konteks sholat kita nggak boleh membaca selain yang diajarkan Nabi. Jadi misalnya saking ragune maca ayat kursi malahan gitu kan, nggak boleh. Wah, kita ragu ganggu setan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ora entuk. Ya, jadi hanya ngikut aturan. Tapi nek konteksnya kehidupan sehari-hari ya jenengan ragu banget gitu kan atau mungkin was-was banget gitu kan. Nah, maka yang pertama ta'awud sing genah paling gampang. Tapi kemudian kok ajeng jenengan tambahi macam-macam silakan. Termasuk yang sering mimpi buruk, tindihan gitu kan. Itu yang paling aman itu baca ayat kursi, kemudian kul yang 3 itu ning sadurunge wudu dulu, kasure kebuti ya, tidur dengan baca ayat kursi, kul yang 3, terus ditambahi zikir sak ngantuke. Nah, bisa istighfar, tahmid, tahlil, tasbih atau mau ta'awud terus-terusan ya enggak apa-apa. Nah, sampai merem. Aja kaya wong kafir ngajarine napa kon ngitung wedhus, kambing 1 masuk kandang, kambing 2 masuk kandang, kambing 3 masuk kandang, nanti karepe kan 3.500 lagi terus ngantuk turu gitu. Itu malah sia-sia. Makanya tadi faliyakul khairon auliyasmut di situ maksudnya mendingan daripada ngomong iku, mendingan kamu istighfar, ta'awud, tahlil, tasbih itu lebih aman gitu. Diulangi terus ya astagfirullah. Terus nak ngantuk gitu. Nek ngrungokke lagu entuk ora. Lagu HP daripada ngrungokke lagu, ngrungokke ngaji gitu loh. Kok ngaji karena nek jenengan ngrungokke musik-musik kuwi ya teko lah setane kuwi gitu loh. Teko akhirnya mlebu ning ngimpimu. Makanya ngimpi itu dibagi 3. Ngimpi itu dibagi 3. Yang pertama, ngimpi itu disebut sebagai hembusan jiwa, angen-angene awak, angen-angene pikir. Jadi jenengan mikir nopo itu metu. Angen-angen pengen di bojo ayu, metune wong ayu ning ngimpi gitu kan. Angen-angen pengen di mobil, ya metu kok ning ngimpi mobil gitu kan. Itu angen-angene jiwa. Kemudian yang kedua, tahfifu minasyaiton. Diweden-wedeni kali setan. Ngimpi ngerti-ngerti ketemu Pak ngomong le, bapak ning kuburan kuwi ngelak. Lah terus piye Pak ben ra ngelak? Kowe nek iso menawan moro nggo estek rujuk ning kuburane Pak dilakoni. Kuwi sing ngomong setan itu kan. Atau nek anu degan grujuken ning kono, atau nek anu jikuko kendil grujuk ning kono. Dilakoni, ada yang kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, busra minallah. Busra minallah itu berarti kabar gembira dari Allah, berarti mimpi yang baik. Mimpi seorang mukmin itu 1/40 dari kenabian. Padahal nabi itu udah enggak ada, maka 1/40 dari kenabian itu adalah mimpi baik seorang muslim yang baik. Muslim yang baik loh ya. Nah, mimpi yang baik iki piye maksudnya? Misal Mas Riko lagi turu ngimpi melayu-melayu ning sebuah taman. Tamannya indah banget gitu kan. Nah, terus bar kuwi ning ujung taman kok enek sungai, sungai susu, sungai madu, sungai homer, sungai banyu bening, kok nyebur ngono. Wah, iso diombe sisan gitu kan. Terus baru kuwi enek bidadari mlaku gitu kan. Nah, bisa jadi itu mimpi bener, pertanda kalau delok engkas kowe meh mati Mas gitu. Tapi surga bener. Tapi surga bener. Bener lho. Ra apa-apa. Nek nganti tenan ngono Mas. Wah jenengan wis ngegaso ning banyak ngomong alhamdulillah ora apa-apa. Aja ra itu. Bener ra itu. Itu berarti pertanda kamu ini anak baik, anak soleh yang insya Allah masuk surga nek istiqomah kan gitu. Bareng ngimpi ngono malah tuku ciu wae ora sida. Itu pertanda jalan baik. Nah sebaliknya kok kemudian ada yang ngimpi, aku gak nyebut jeneng. Misal ada yang ngimpi atau kesandung kecemplung blumbangnya panas genene bulat-bulat ditutuki dikepruki gitu kan, dibandemi watu gitu kan. Maka nek jenengan nganti ngimpi ngono kuwi tangi istighfar sing akeh, ta'awud sing akeh, gendang wudu, salat tobat. Aja-aja dosamu kuwi sak pirang-pirang nek nganti lali mbok tobati yo papan mawonanmu ngono kuwi gitu. Nah, aku ora nyebut jeneng ya, artinya monggo silakan introspeksi ya, termasuk saya juga itu. Biasanya berapa rakaat kayak gitu, misalkan tiba-tiba kita merasakan seperti itu dan ada dalam mimpi. 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Nggih. Jadi sholat biasa kayak sholat biasa, betul. Sholat kayak sholat biasa. Apalagi kalau pas kita ini ya berarti itu sama. Nggih. Oh, istighfar yang banyak. Zikir sama. Zikir biasa itu. Biasa. Jadi enggak ada bacaan-bacaan khusus. Apalagi kalau pas kita itu inget dosane apa gitu. Barangkali wonge sing ngepruki mboke nganti mati tabung 3 kilo kuwi kelingan kuwi terus dhek ngimpi kecemplung neraka terus tobat ya. Langsung ya Allah ampuni dosa saya karena udah ngepruk mbok saya pakai tabung gas gitu kan. Ampuni saya ya Allah misal gitu kan. Nek biasanya kan ngono ki ra dikek ning ngimpi. Jadi biasanya bar ngepruk mboke sesuk ngepruk ini aneh meneh gitu. Karena ya tadi itu
yang diberikan busro itu orang-orang tertentu gitu. Ada tuh yang di Jakarta itu sing nusuk bapaknya karo Ada bapak nenek dan boe selamat gitu 14 tahun itu karena dibisiki setan. Jadi itu keluarga yang ada di perumahan elit. Jadi saya kan 10 tahun ngantor di dekat situ di Lebak Bulus itu perumahan elit dan secara orangnya saya nggak kenal tapi itu insya Allah rumah orang-orang baik-baik gitu, bukan uang yang aneh-aneh gitu, bukan kayak kampung Ambon, kampung Bali yang terkenal narkoba segala macam itu. Nah ini kampung baik. Terus dari berita yang tak lihat itu dia itu anak baik. Mung pada satu ketika, menurut pengakuan dia kepada polisi dan seterusnya itu, dia itu kayak yang bisiki mengung gitu loh. Setan. Artinya kalau kamu sampai kayak ngalami kayak gitu, banyak istighfar, banyak ta'awud. Alhamdulillah minasyaiton. Bulan ini peng 1000 entuk. Tenang aja gitu. Dan itu benar-benar berefek pada setan. Dia pikir-mikir panas segala macam gitu kan. Nah, tapi dengan catatan tadi kita sampaikan dengan dengan penuh keyakinan itu, dengan penuh keimanan. Mergi wong ning Kartosuro itu ada, ya cah umur semono kuwi, mungkin 17 atau 18. Kan ini kan ya masih 11 itu loh, belum ada 20. Itu ning STM 4 Solo kalau nggak salah. Itu kan STM yang termasuk kaporit gitu kan. Nah, begitu ning kono dia ya juara gitu kan. Dia merasa rumangsa dari STM yang baik, dia akan ngelamarnya mesti ketompol. Ternyata dia ngelamar 3 kali atau 2 kali itu ketolak. Iki lagi ngelamar gawean, urung ngelamar wong wedok gitu kan. Nah, maka tolak akhirnya mlebu kamar. Merenung. Apa aku goblok apa piye? Sekali tak bunuh diri gantung diri di kamar. Makanya menyendiri di kamar sendiri itu enggak bagus gitu. Wis toh? Bagus. Saya enggak merekomendasikan ya. Artinya nek jenengan punya masalah gitu kan, paling aman yang masjid itu loh. Paling aman yang masjid, zikir, wirid, pengajian atau ngaji ngoten. Jadi enggak bagus jenengan di kamar sendirian mengurung diri gitu. Mana cah nom-nom rong duwe pasangan kuwi ngejek SMP SMA kuwi anggar wis dhewean apalagi jenengan sing punya putra-putra umur segitu. Iku kadang nek ora nge-game online, main slot, nek ora nonton bokep gitu. Biasanya emang ngono-ngono kuwi tok. Mongko sing dhewean ning kamar itu ngaji itu cah-cah semono ya cekelane HP lho. Nah, makanya kan pemerintah merilis data penjudi online itu kan sampai 8,8 juta orang. Dan jenengan nek melakukan itu ngimpi menang, iku wis bener ngimpi, nggak mungkin. Wong sing digawe musuhmu itu mesin, dan mesin itu udah disetting gak itu menang, gak itu kalah, kudu menang. Nah, mesin itu juga disetting untuk ngentul, itu ora ngentul. Jadi jenengan lebokke sithik itu mesti digawe menang. Tapi nek begitu jenengan manusia itu kan terpancing emosine. 50 menang, 100 menang, kan dipancing. Manusia itu biasanya ora gelem alon-alon, bar 50 100 terus 150 ora gelem, bar 50 100 terus baru kuwi apa? Medol omah langsung gitu loh. Begitu mlebu ning kono 200 juta, 300 juta hilang gitu. Hilang. Makanya data transaksi itu sampai 900 triliun. Padahal negara Indonesia itu APBN-nya itu 200 triliun, 2000 triliun. Itu kan wis meh setengahe gitu. 2000 triliun kuwi iso nggo makani wong, iso nggo bangun, iso nggo berobat gratis, pendidikan gratis, gaji PNS, PNI Polri. Kuwi 900 triliun itu digaglak oleh beberapa orang gelintir, orang bandar, termasuk backingane. Itu menunjukkan bahwasanya nggih jenengan sedang ditipu secara masif. Makanya bertobatlah ketika kita atau naudzubillah ya panjenengan termasuk orang yang main itu ngimpi enggak ada ceritane sugih saka kono kuwi gitu kan. Nah, mbah saya itu punya ilmu ekonomi yang luar biasa. Tak katakan luar biasa karena daerah tahu sekolah, tapi hasilnya mengerikan. Jadi beliau itu bakul bumbon ning pasar. Entuk bakul bumbon entuk kan recehan to. Nah, tapi beliau itu istiqomah. Berarti anggar entuk napa niku untung sithik kuwi ditukokke suweng, ngerti suweng? Giwang. Nah, anting-anting. Dilumpukke sithik-sithik. Nah, dapat anting-anting. Nek sing giwang kan anting-anting khusus kan, ora sing anting-anting sekedar ngene tok gitu loh, tapi nek motone kae to. Nah, tukokke kuwi. Begitu kemudian terus duwe beberapa didol, tukokke kebu. Anake akeh 7 apa 8 gitu konangan kebu.
Kok kebune manak sak pirang-pirang dilumpuke didol kok sawah. Begitu mbah saya ini udah tua, anak itu satu anak itu kayak sawah siji omah siji. Padahal mbah gue tahu sekolah. Jadi nek gawe toko, buka toko itu kalau mau nggak kasih harga gitu ini. Jadi kayak angka 9 Arab tapi maknanya bukan 9. Jadi nek kuwi papat kuwi berarti 4.000, nek kuwi 5 berarti 5.000. Jadi siji gini tuh 1.000. Sing iso maca mung dia, putunya dan beberapa anaknya. Enggak semua anak bisa baca tulisan dia itu. Ora iso maca tulis itu. Tapi punya manajemen keuangan manajemen finansial yang lumayan itu. Artinya yang benar bukan judi, tapi apa? Jenengan kerja, dari kerja itu jenengan saving, dari saving itu jenengan planning. Ya. Planning untuk apa? Monggo. Planning untuk saving lagi ya nggak apa-apa, planning untuk investing ya nggak apa-apa gitu. Dari situlah kemudian jenengan akan kemudian menikmati masa-masa tua dengan baik. Kan sing nyupir kan ya ora pengen nyupir terus toh nganti umur swidak toh gitu kan. Gegere apa ya ora kesel gitu kan. Nah, maka itu perlu di planning. Makanya ada sebagian orang yang kemudian punya planning gini. Pokoknya anggar 30% sama gajiku kita tukoke saham. Nah, gitu. Ada yang kemudian dia belajar saham. Khusus istiqomah dia gitu kan. Gitu. Tapi enak juga sing gajiku pira-pira dundake pira-pira tak entekke ya enak juga. Akhirnya ya entek terus. Dan sampai tua jadi buruh. Nah, itu. Oke, jadi pokoknya harus punya prinsip. Nah, jadi karyawan itu punya timing 45 harus jadi bos. Nah, ngono. Ora apa-apa to, Om. Anggotane jadi bos kabeh to. Ora apa-apa gitu kan. Bingung kan? Ora, tenang ae malah iso saling bekerja sama kok piye-piye. Gitu. Saya tuh memotivasi karyawan saya tuh gitu. Mela aku rasa suwe-suwe gitu. 10 tahun mentua wis dadi bos dhewe tapi nek mau pindah jadi buruh liya alah ngopo gitu. Ada lagi yang mau ngejak rame? Mas Riko, takut lo? Mau tanya lagi? Ya monggo nggak apa-apa. Paling masih poin-poin di dalam sholat. Misalkan Siap, kita apa-apa. posisinya sedang kayak ada di lingkungan yang dia kunut. Nah, kunut itu kan biasanya terkadang kan yang misalkan kita nggak ikut terus nggak ikut kunut sekedar diem aja dan mungkin nggak apa tangan dua-duanya diturunkan Ya. atau enggak seperti apa gitu loh, Ya. misalkan di lingkungannya itu kita ada kunut. Ya, jadi prinsipnya kalau ada perkunutan, kalau kita nggak kunut, warga di situ nggak marah, ya udah nggak usah kunut. Tapi kalau warga di situ nanti marah, kita jadi fitnah, ya diangkat aja nggak apa-apa. Jadi itu dalam rangka untuk meredam fitnah sadudariyah, jadi mencegah hal yang lebih buruk. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan memang ketika satu kampung itu kunut kita ikut kunut nggak apa-apa. Jadi memang benar itu ada khilafiyah di dalam madhab 4 itu, madhab syafi'iyah itu memang ada sebagian ulamanya yang kemudian berpendapat sunnahnya kunut. Wong salahnya di kita kunut kuwi dianggap wajib. Jadi mereka yang dari awal berpaham harus kunut, ini anti lalu kunut suruh sujud sahwi mereka gitu. Wih wae yang di situ saya kurang cocok di situ. Harusnya nek emang lali yo serapopo gitu loh. Tapi ada juga mungkin yang dari mazhab yang lain dia tetap kalau misalkan situ kunut harus ikut kunut ya. Iya, itu tadi makanya dalam rangka untuk meredam fitnah tadi. Makanya tadi saya bilang, kalau jenengan nggak ngangkat tangan kuwi rapopo ning kampung itu nggak jadi masalah. Jenengan nggak dikucilkan, nggak dimarahi, nggak diapa. Nggak apa-apa jenengan nggak ngangkat. Tapi kalau kemudian ning kono nanti jenengan pulang dicegat, dijegal lho, sesuk wis kunut ae nggak apa-apa daripada jadi fitnah gitu. Karena itu memang nggak bisa kita pungkiri adanya khilafiyah. Nah, khilafiyah ini yang memang jangan sampai menjadikan sebab-sebab untuk furqah, perpecahan. Jadi kita harus tetap menjaga eksistensi kebersamaan kita dengan kaum muslimin dengan catatan memang masih di wilayah khilafiyah. Misal contoh, ada orang takbir Allahu Akbar begini, itu betul. Ada yang begini, Allah betul juga. Ada yang tangannya taruh sini, ada dalilnya, taruh ke bawah sini nggak apa-apa gitu. Tapi nek wes Allahu Akbar begini, itu nggak ada dalilnya. Nah sehingga khilafiyahnya yang mana? Begini dan begini. Nek ngene itu bukan khilafiyah gitu. Sehingga harusnya nek jangan ketemu orang yang kayak gini ya jangan dijadikan imam. Jangan dijadikan imam karena sholatnya sudah nggak sesuai dengan kaidah gitu. Termasuk yang sholat kebut tarawih 23 rakaat tapi cuma selesai 5-7 menit. Padahal di masjid lain 11 rakaat selesainya 15-20 menit gitu kan. Maka kalau yang 23 ini jelas nggak sah. Kenapa? Karena dia melanggar rukun. Rukun itu harus ada dalam sholat yang namanya tumak ninah. Tumak ninah niku
salat kanthi ayem kanthi lerem gitu. Jadi cara rukuk ya rukuk nganti lurus gegere, cara sujud ya sujud kanthi tulang-tulang itu nyaman, cara duduk ya nganti nyaman. Jadi nggak kemudian ngebut, nggak kemudian ya-yaan tadi gitu. Nah, maka yang 23 tapi cuma selesai 5-7 menit ya itu nggak sah sholatnya. Karena nggak sah, maka nek nganti itu ngimamin jenengan ya mendingan nggak usah imaman sama dia, cari imam yang lain atau cari masjid yang lain. Kalau misalnya delalah masjid kita ya kayak ngono pindah masjid liya gitu ya. Daripada kita sholat tarweh berharap pahala ning malah ra entuk apa-apa gitu. Kalau misalkan kita di masjid yang itu memang lingkungannya misalkan tadi ada kunut terus zikirnya dikencengin, imamnya dikerasin, kan terkadang kita yang mau zikir itu kan rasa terganggu. Jadi nggak bisa khusyuk. Nah itu gimana itu misalkan? Ya prinsipnya kalau ada pilihan masjid yang lain silakan ke masjid yang lain, nggak apa-apa. Dengan catatan tadi tetap harus mempertimbangkan fitnah apa ora gitu. Misal gini, ada satu masjid gitu kan. Ya ini menurut saya akhirnya jadi fitnah gitu. Jadi masjid sama rumahnya cuma jarak 50 meter. Terus beliau ini punya keyakinan sholatnya ora kudu kunut dan zikir ora kudu banter-banter. Dan delalah beliau iki sugih delalah. Akhirnya dari ki rumah ki jalan kampung, kene jalan, masjidnya sebelah kene iki. Jadi kayak gitu tadi. Nah, akhirnya beliau ini tuku lemah ning kene iki sekitar 1.500 sampai 2.000 meter. Dibangun masjid gede banget, padahal masjid sing kampung iki ra patek gede gitu. Luar biasa. Jadi masjidnya iki bener-bener enggak nyampe 100 meter jaraknya. Astagfirullah. Maksudnya kita tuh di situ misalkan ternyata nggak nyaman untuk zikir, terus misalkan tadi ada itu, kita cari tempat yang lain atau apa misalkan kita tetap di situ tapi nanti untuk jadi kan terasa ada godaannya gua zikirnya rumah tapi nggak ternyata rumah lali gitu. Nah, dan makanya tadi kalau memang memungkinkan di situ dan nggak ada fitnah ya di situ aja. Tapi kalau kemudian kita nyari masjid lain terus timbul fitnah, mau ora tau serawung ini segala macam omongan gitu. Nah, mendingan wis ning kono ra apa-apa. Dirampungke urusan kita jamaah kemudian zikir wirid rampung pulang. Udah gitu aja. Malah saya tuh kadang masjid-masjid kayak gitu. Saya tuh kadang tuh ya kadang nih ya bingung juga lah nyedaki karena masjid kayak gitu biasanya nek ndelok bentuk kayak saya itu wis alergis gitu. Saya tuh kadang menawarkan diri sama takmir kayak gitu. Ayo kapan kita kajian? Nah, masuk saya ke situ mungkin lewat jalur ekonomi, maksudnya materi ekonomi atau materi akhlak, tapi nanti ujungnya nanti tak arahkan ke sana gitu kan. Gitu. Artinya kalau kita bisa merubah masjid itu jadi lebih baik daripada gaya masjid dewe itu loh. Nah, itu kan akhirnya memunculkan perpecahan gitu. Padahal kita tuh ya itu memang ada dinamika itu, tapi sebenarnya semua dinamika itu karena kurang tersebarnya ilmu aslinya. Kalau ilmu datang gampang dirubah kayak gitu tuh sebenarnya gampang. Beberapa masjid itu udah aman sama saya. Jadi sampai takmir itu kan saya awalnya tema tentang keluarga sampai di WA. Ini ibu-ibu ini mau berangkat ziarah makam wali buat ngalap berkah. Buat disampaikan tentang tema itu. Oh siap. Ya temanya keluarga. Tapi terakhirnya tak geret ke situ. Sing intinya kita nggak perlu ke makam-makam itu karena kita itu punya waktu, punya jam, hari, tanggal yang tentu itu lebih mustajab gitu loh. Kayak seperti malam terakhir, hari Jumat, pas hujan, pas puasa, kemudian antara adzan dan iqomah itu yang harus kemudian kita uri-uri. Jadi nggak kemudian ke makam. Bahkan ke makam pun juga dalilnya juga ono gitu kan. Kayak sing dalil sampai ke Habib itu ya hadis palsu, nggak ada. Para sahabat itu nggak ada datangi makam Nabi minta-minta itu nggak ada. Maka kayak gitu-gitu tak rubah. Dan ternyata ya begitu saya sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar dan alon-alon sambil melihat psikologi dari mustamiknya, yang terjadi ya aku mikir wah itu aku ngisinya paling ora jamaah tinggal setengah, ternyata ya ndake malah nambah. Artinya ya mudah-mudahan mereka kemudian ya memahami itu, nah itu sebagai ilmu bukan sebagai kondisi yang kemudian menentang kebiasaan semata gitu, tapi lebih kepada emang ada ilmu nih. Karena saya tuh nyampe kayak ternyata ini loh, hadisnya ini loh, jadi bener-bener saya tuh juga nggak pengen ngarang-ngarang kayak wong-wong kae gitu, sampai Habib-habib itu kayak pengen dimuliakan, sampai pengen dikeramatkan, sampai dia nganggep atau menyebut bahwasanya orang-orang yang mengingkari nasab mereka itu kafir, ada bahasa-bahasa kayak gitu loh. Wah parah ya. Dan mengagungkan tanah Tarim sedemikian rupa sampai jenengan sing duwe Shopee bukaan.
Tanah Tarim sak mene iki didol 2 yuta, 1,5 juta gitu. Nun tanah haram yang suci aja Nabi enggak ada perintah kon nggawa lemah, kon duduk, kon nggawa mulih, itu enggak ada. Sebagian orang Indonesia kan do guntingi kiswah, itu juga enggak ada dalil kiswah ya digawene lagi wae orang, itu bukan dari dulu. Nah, maka kayak gitu-gitu tuh bagian dari khurafat yang enggak bisa kemudian dibenarkan secara akidah gitu nggih. Makanya kok nanti tahu-tahu tanah Tarim itu kan, nek wong Syiah tahu-tahu tanah Karbala, tahu tanah itu bukan jenengan kon tuku tanah ning kono enggak. Mereka harus nggawa dibotoli ngono. Mbah mau dicampurke ning soto apa piye gitu ra mudeng aku. Tapi yang jelas itu khurafat. Khurafat itu sesuatu hal yang tidak berdasar, yang berasaskan pada ketakutan, ditakut-takuti. Nek kowe percaya entuk barokah, nek ora percaya entuk apa namanya? Entuk musibah gitu kan. Maka ya itu semua kalau nggak di atas dalil ya salah gitu. Gitu. Ada lagi Om? Ada. Lanjut. Nah, ini kan terkait apa ya? Karena kita kan pendatang nih, biasanya pendatang di lingkungan-lingkungan yang misalkan di situ ada kunut, terus Ini ada konteksnya yang ditanya dengan pendatangnya Jogja apa Solo? Iya, di Jogja kan, misalkan di situ kita juga belum asli, bukan misalnya kita di situ selain ngontrak atau ngekos kayak gitu. Jogja omahe sebelah Gus Miftah ya. Ning Pondok Oraji. Jadi kan di situ kan kita ngontrak atau ngekos gitu kan. Di sisi lain kita misalkan pendatang, kita misalkan mengingatkan misalkan terkait shopnya nggak rapat, terus tadi dan lain-lain yang terkait sholat kan kita kan di sisi lain ilmunya kita kan juga belum banyak nih terkait misalkan menjelaskan. Nah itu gimana misalkan kita untuk istilahnya Amar ma'rufnya. Oke, siap. Jadi sama satu lagi terkait zikir itu sebenarnya keras apa enggak? Rentetan urutan zikir-zikir dan zikirnya itu apa aja berbeda-beda atau tetap sama satu azab? Berbeda-beda atau maksudnya bacaannya kan ada yang mungkin bacaannya seperti ini terus ada yang seperti ini. Ya siap. Lalah kok ora tak gawa, aku mau lagi bar tum buku zikir dan doa. Oke, engko tak kon putar ke sini. Jadi pertama terkait dengan amar ma'ruf, Nabi punya arahan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Nek yang melihat mampu merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Tentu di sini nanti dikembalikan kepada mafsadatnya. Kalau kita nganggo tangan kemudian menimbulkan fitnah yang besar, berarti bukan itu wilayah kita. Contoh misal judi online kita main berantas, akhirnya kita goleki wonge terus digebuki ditutuki gitu kan. Oh, enggak masuk. Tapi nek sing jalan ke itu pemerintah, langsung tertutup lah itu 380.000 situs, tercekutlah itu 900 triliun dan segala macam rekeningnya diblokir segala macam gitu kan. Maka itu baru masuk, berarti dengan tangan itu berarti mereka yang punya kuasa. Nah, kemudian di bawahnya barang siapa yang kemudian tadi melihat kemudian wa ilam yastati fabi lisani. Nek enggak mampu pakai mulut. Oh kok nek nganggo mulut kok rame, geger gitu kan. Berarti posisi kita di kampung itu adalah wabi kolbi dengan hati. Wadalika ada furiman, enggak apa-apa. Karena jangan sampai kita langsung ngerah ke tengah tangan tapi akhirnya kita dapat fitnah. Nah, makanya Ibnu Taimiyah punya kaidah jangan sampai merubah kemungkaran yang mendatangkan kemungkaran yang lebih gede. Contoh kita ngerti khamr itu haram. Terus yang kampung kita nek wong mendem 10, lagi mendem, terus tiba-tiba kita jikuk botolnya kita tuang-tuang, kita maki-maki dia, kita unek-unek ke dia, kowe iki ahli maksiat gini-gini. Ayo wis, wassalam kita digebuki. Maka dalam konteks seperti itu, nek memang ngomongi itu memungkinkan, kita nggak digebuki, ngomongin silakan. Tapi kok ngomong ya potensi diajar, ya mendingan wis dalam hati wae gitu kan. Lewat ngono wae ndang mulih gitu. Jadi nggak usah kemudian diselesaikan atau dinasehati. Tapi nek nasehati itu masuk, misal ya seorang lurah misal gitu kan, kok bar tip-tipan kok enak sing mendem, dilekke lah. Pemenang lurah kan bisa langsung nelpon polisi segala macam. Tolong digaruk iki bocah-bocah iki ya. Bisa. Tapi nek kemudian itu kita gitu, yang ada malah rumah kita dikerutuki segala macam ya, maka yang memungkinkan ya cuma membenci dalam hati. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bacaan zikir-zikir itu, sebenarnya kalau dari sisi urutan itu ada urutannya. Misal setelah salam itu kita diminta untuk 3 kali istighfar, astagfirullah. Nah, setelahnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Kemudian setelahnya lagi Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, itu tadi aku bagi-bagi buku. Nah, mana kok iki mau ya ora tak go. Mungkin aku pakai motor sing joget cilik, jadi nanti tak siapkan, tak suruh pedunkan di sini. Sini totalnya ada berapa orang?
Aku ndek akeh nang omah. Karena ada orang yang sedo terus minta keluarganya minta dibelikan buku itu, terus minta dibagikan gitu. Bukan sisa, ya masih ada. Minta dibagikan sampai habis supaya nanti nek panjenengan baca yang sedo itu dapat transferan pahala gitu. Berapa orang sak meni iki kabeh? 20 ya nek. Jenengan sak staff-staff itu. Jadi lu ngapal Berapa? sini. Ini loh, personalia, personil di sini berapa totalnya? Wis kabeh pokoknya. Engko tak kirimi buku, engko dumkan ke teman-teman. 20 pas, bunder. Lah piye? Lah lek bayari gaji kan ketok ya ongkone nganti kurang lebihnya 20. Oh iya, 20 itu. Itu ya. Siap, ngan tak kirimi 20. Terkait misalkan kita kan sholat nih, ternyata Iya. sopnya nggak rapet. Kita pun misalkan udah geser gini tapi Ya ngindar mesti. Ah. Karena keyakinan dia beda sama kita. Enggak apa-apa, itu kan pokoknya ini ilmu jane. Asline ilmu itu nek dikandani mereka dong penak. Tapi gandeng radong pemene kiyaine so ra cetha dhek ngomong kemudian sop renggang ngomongnya kok dipanggone setan. Malah beneran setane melu salat. Ngono lho kiyaine ngomong. Wis ngono kan makmume atau jamaah ya sami'na wa ta'na. Padahal sebenarnya hadisnya jelas gitu. Clear, makanya sekali lagi kayak gitu memang butuh ilmu. Makanya pentingnya atau jenengan tuh berterima kasih, bersyukur sama manajemen di sini, jenengan dikasih kajian tuh sebenarnya wadah untuk jenengan menambah ilmu. Ini bukan berarti goblok-gobloknya sampai enggak. Maksudnya itu ilmunya para ulama itu loh mas. Itu, nek kita baca setiap hari kitab siji-siji, insya Allah kita mati aja belum selesai itu kitabnya. Betul. Saya tuh kuliah rampung ekonomi, pindah fikih, pindah akidah. Kok rampung-rampung ya kitab. Enak wae tambahannya kitab. Makanya saya nek ngisi kajian itu, ngapunten nih, muga-muga ora riya. Saya sebulan itu sampai 85 sampai 95 kali. Itu saya tuh pengennya itu setiap titik saya ngisi pengajian itu beda tema, bukan sak tema terus diewer-ewer, bukan. Mau delalah pas pemilu ini memang semua masjid yang saya datang itu tak gawe tema yang sama. Pentingnya membersamai pemimpin dengan doa. Intinya niku. Itu saya samakan. Tapi bar niki nggih saya kembali nih masjid sing akidah ya akidah, fikih ya fikih, sing ekonomi ekonomi, sing kemudian ngomong ke keluarga, ngomong ke anak-anak. Itu 85 sampai 95 kali sebulan gitu. Dan puncaknya niku nek apa jenenge Jumat, Sabtu, Ahad itu rata-rata 6 sampai 7 gitu. Kadang yang pernah sampai 9 nek ora salah. Wah, gue sampai omah awake nyeklek-nyeklek. Gitu. Makanya tadi itu ketika saya bahasakan kita di sini itu nambah ilmu, bukan berarti saya menganggap panjenengan itu bodoh, enggak, tapi lebih kepada agar ya toh kita paham. Nek kita itu ternyata ilmunya para ulama itu masih banyak yang belum kita baca. Bahkan kemarin loh, saya itu ngisi pengajian di depannya para jamaah haji. Jamaah haji udah sepuh-sepuh. Saya jelaskan siklus hidup orang dari mulai alam ruh, rahim, kubur dan seterusnya. Itu aku tekok urutannya nama melebar niki hampir semua rasa jawab. Padahal itu sudah paten, sudah pakem dalam akidah kita. Urutannya itu sudah pakem, nggak mungkin bolak-balik kayak dikir ini. Dikir itu ada urutan iya, tapi nggak diurut kayak nggak apa-apa. Tapi ini udah siklus ini, siklus kematian sampai surga itu sama dalam kitab akidah itu sama. Nah, maka jamaah haji udah sepuh-sepuh aja masih masih ada yang nggak paham dan banyak yang nggak paham gitu loh. Itu potret bagaimana pentingnya kita untuk menambah ilmu agama walaupun mungkin sebulan sekali. Ya, alhamdulillah. Makanya tadi saya beri masukan beliau ini kalau misal saya izin ya itu diganti wae Senin-Senin yang lain, atau mungkin kalau mau yang sore tadi nggak apa-apa, atau malahan wae ben Senin malam kecuali Senin yang ketiga. Ya, sebenarnya requestnya teman-teman punya sorean biar kasihan mungkin yang cewek-cewek pada balik malam. Oke, ya, apa? Minggu tapi. Seminggu dan pisan ya. Oh, tetap pisan. Oh, tapi kan minggu. Minggu kan kan penak bahas kitab sisan apa gitu. Minggu ya sing teko wae sing ngene. Ya, enggak apa-apa. Ini kan uploadan itu. Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Siap. Ada lagi? Mas, Mbak. Nanti kok bosnya terus lah. Mas yang pinter bosnya tok piye ini. Cukup ya. Oke, kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Dan kemudian pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasajji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadurana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minas sholihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannata jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma qdi duyunana wasfi mardona ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akthir amwalana wa akthir auladana wa barik lana fima a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.